"Pak, aku mulai ngeband nih." "Oh gitu, bisa main gitar?" Ya enggak sih. Tiba-tiba inisiatif bokap aja gitu. "Ini ada nih gitaris kantor." Dari kantor bokap gitu ya, disuruh dilesin. Ya udah dari situ gue mulai belajar dan kebetulan adik gue main bass. Oh oke. Yaudah biar bisa bareng main berdua, kalau drum kan berisik. Iya. Piano mahal. Jadi beli paketan Prince itu. Oh iya benar. Gitar, ampli, bass ampli. Nah itu gue beli itu. Fasenya gini, antara hobi yang sangat serius sampai gue mulai menggambarkan diri gue menjadi musisi ke depannya. Oh itu di SMA tuh? Udah gitu? Itu udah dari gue main alat musik pertama. Oh oke. Gue sudah pernah kursus bolak-balik. Oh oke. Jadi kelas 2 SMA itu gue tiap Sabtu pulang sekolah jam 12, gue naik mobil ke Jakarta. Oh. Gue naik mobil ke Jakarta dulu belum Cipularang kan. Iya lewat Puncak atau lewat Purwakarta. Purwakarta ya benar. Gue nyampe Jakarta jam 4, kursus jam 5, selesai jam 6 gue balik ke Bandung lagi. Anjir serius loh? Itu gue lakuin selama 6 bulan lah. Makanya zaman dulu mungkin orang kalau trip hop ya nggak mungkin gue. Iya. Kecuali wah susah baru. Iya benar. Padahal dalam hati gue kan belak banget. Sedap. Terus lu masih slap-slapan gitu kayaknya itu ya, zaman itu ya. Belum butuh duit. Oh slap nggak ada duitnya. Di saat itulah kabar terhadap band itu ya keluar gitu. Kebetulan gue di situ lagi duduk. Oh oke. Jadi inget banget gue Desember 2015 lagi nongkrong segala macam. Wah gila nih keluar gimana ya? Yang ada gue kan. Oh iya benar. Jar, tadinya cuma lu bisa nggak gantiin dulu? Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, sebelum nonton episode berikut ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oh iya, jangan lupa nyalain loncengnya juga ya. Oke, so selamat menikmati. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk. Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Halo teman-teman, selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Gimana teman kabarnya? Semoga tetap sehat-sehat selalu dan juga jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan biar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa ketemu lagi di perpanggungan lainnya. Nah, so di episode kali ini tanpa berlama-lama lagi, gue sudah kedatangan seorang yang spesial, seorang senior yang dijuluki selalu bermain tanpa helm karena dia selalu ngebut dalam bermain dan dia juga ada seorang basis. Kita akan ngobrol-ngobrol apa aja yang sedang dikerjakan, apa yang sudah dikerjakan, dan gimana cara dia berproses sampai menjadi seperti sekarang ini. So di episode kali ini gue sudah kedatangan Mas Fajar Adi Nugroho. Sobat Serundeng nggak? Sobat Serundeng nggak tahu sih, gue nggak dengar. Tapi jangan senior. Kenapa? Kita masih seumuran. Iya, beda dikit lah ya. Nggak apa-apa, tapi kan ibaratnya lu melangkah duluan dibandingin gua di. Iya, sedikit lebih duluan. Iya, sedikit lebih duluan. Karena gua udah lihat lu itu pertama kali gua lihat di mana ya? Di YouTube sih maksudnya belum ketemu. Gua lihat lu main sama Mas Indro, yang sama Mas Indro si Adu sama. Oh ini ya. Ya lama ya itu 2008 Java. 2009 Java Jazz. Java Jazz ya. Itu gua lihat. Siapa nih cepet banget jarinya. Terus lu masih slap-slapan gitu kayaknya itu ya, zaman itu ya. Belum butuh duit. Oh slap nggak ada duitnya. Saat itu belum sih. Nah mas, gue biasa selalu memulai pertanyaan gue ke teman-teman narasumber, teman-teman musisi. Kan orang lihat lu sekarang, ya udah nih udah jadi Fajar Adi Nugroho gitu, section, basis apa segala macam. Dulu tuh lu masa kecil lu berkenalan dengan musik tuh gimana mas ceritanya? Sebenarnya kalau gue berkenalan dengan musik banyak kan dari radio dan TV sih ya. Maksudnya gue bukan dari keluarga yang memang seniman ataupun musisi. Oke. Jadi perkenalan gue adalah ketika gue bangun pagi, TV gue udah nyala, ya TV saat itu memutarkan lagu apa, ya gue tahu lagunya itu. Oke. Gue ingat banget waktu itu gue kelas umur 5 tahun TK. Dia TK. Gue mendengarkan Air Supply pertama. Oh oke. Jadi album pertama yang gue beli adalah Air Supply, Vanishing Race. Kaset tuh kaset. Iya, kaset Goodbye. Scorpion. Oh oke. Nah, Scorpion gue beli saat itu. Terus yang ketiga itu Bryan Adams. Oh Bryan Adams ya. Please Forgive Me. Terus ada lagi Three Musketeers. Itu Sting, Rod Stewart sama Bryan Adams. Iya. Nah 4 album pertama inilah yang gue beli yang lumayan lama gue dengerin, lumayan intens. Oh oke. Jadi perkenalannya basically hanya dari mostly TV, radio sedikit tapi mostly TV. Mostly TV ya. Bukan karena keluarga atau lu emang dicekokin gitu. Enggak ya. Ya biarpun sebenarnya mungkin bokap atau nyokap tuh penyanyi kamar mandi. Oh, okay. Tapi lagunya seputar My Way. Ya ajak orang dulu ya. Iya. Tapi gue tidak mengarah ke situ. Situ ya. Oh gitu. Jadi perkenalan pertamanya
ya kayak sebenarnya pada orang pada umumnya ya kan kita dengar TV pasti orang pada dengar TV, dengar musik, suka musik tapi ya udah gitu. Iya betul. Terus lu mulai bermain instrumen itu pas kapan? Gue mulai main instrumen tuh kelas 2 SMP, gue main gitar karena saat itu di SMP gue nih ada ekskul band baru banget dibuka. Jadi kita membuat ekskul band. Tapi alatnya nggak ada, jadi masih ancang-ancang doang. Tiap kelas bikin band ya, jadi bandnya biar rekayasa. Ditaruh lah di papan tulis, ya lu mau jadi apa ini? Ya gue ngebayangin cuma gitar doang. Ya lu bisa nggak ya? Kira-kira ya udahlah. Jadi ketika di studio baru diajarin cara main gitar. Setelah gue baru mulai main gitar, terus akhirnya bokap cariin guru gitar. Lu bilang ke bokap mau? Enggak, karena gue waktu itu kayak, "Pak, aku mulai ngeband nih." "Oh gitu, bisa main gitar?" Ya enggak sih. Tiba-tiba inisiatif bokap aja gitu. "Ini ada nih gitaris kantor." Dari kantor bokap gitu ya, disuruh dilesin. Ya udah dari situ gue mulai belajar dan kebetulan adik gue main bass. Ya udah biar bisa bareng main berdua, kalau drum kan berisik. Piano mahal. Jadi beli paketan Prince itu. Benar. Gitar, ampli, bass ampli. Nah, itu gue beli itu. Gitu. Ya udah main di situ dan ngejam, ya udah. Akhirnya gue berdua aja sama adik gue mainin. Gitu. Jadi awal berarti emang seperti kisah-kisah basis pada umumnya ya. Awalnya gitaris. Awalnya gitaris. Gue emang dari dulu pengen jadi gitaris. Tapi ya kadang lah ya. Karena gak ada pemain bass. Gak ada pemain bass. Tapi gitaris waktu itu yang lu lihat atau lu kagumi udah ada belum? Udah, saat itu gue sangat suka Kurt Cobain. Slash John Frusciante. 3 itu yang paling 90-an tuh ya. 90-an banget. Gitar hero 90-an tuh ya. Karena gue waktu itu SMP di Medan. Lu SMP itu di Medan yang kelas 2 itu? Iya, jadi Guns N' Roses adalah dewa di sana. Iya benar. Tonggeng itu tuh. Kalau bisa itu dewa tuh. Bisa itu keren lah. Yang membuat agak modern dikit dengan datangnya Korn di biskuit. Iya, benar. Tapi nggak pernah bisa kita main karena Seven String. Iya benar. Gitu. Nah, terus itu SMP kelas 2. Kelas 2 ya. Akhirnya lu jadi gitaris nih selama setahun lah. Setahun gue main gitar udah berasa jago lah, aku bisa lah. Iya. Terus gue harus pindah ke Bandung. Lu ke Bandung tuh SMP kelas 3. Setahun gitu ya? Setahun, gue SMP kelas 3. Gue kebetulan di Medan itu dari SD kelas 5 lah. Kelas 5. Sebelumnya gue di Papua, terus sebelumnya gue di Jakarta. Jadi gue pindah ya? SMP kelas 3, gue pindah ke Bandung, bikin band, gitaris semua. Ya, jadi harus ada yang cukup rela dan ikhlas untuk bermain bass. Udah mau nggak mau. Dan itu karena satu lagi gue ke Bandung, gue nyari band, akhirnya nggak bisa ngeband karena nggak ada main bass. Terpaksa main bass. Tapi kebetulan ada tugas kesenian. Dari sekolah. Ya drum band, big band gitu. Nah disitulah ternyata gue harus main bass dan terpakai untuk sesuatu hal yang baik untuk sekolah. Gue main bass untuk big band sekolah gue. Ini eventnya agak gede ya? Agak gede dikit. Ya udah akhirnya dari situ mulai agak, yuk seriusin deh. Yang ngajarin pertama adalah adik gue. Karena adik main bass doang. Nah adik gue bilang, yaudah aku sekarang pengen main gitar. Tukeran. Jadinya sekarang gitarnya gue kasih dia gue main bass. Oke, dari situ ya. Dari situ. Gila, nggak pernah ada yang tahu ya. Nah habis itu SMA lu di Bandung. SMA gue di Bandung. SMA di Bandung. Terus SMA ini kan kayak mungkin kalau gue selalu bilang ini adalah fase jembatan. Karena menuju ke kuliah, dan kuliah juga adalah fase lu menentukan lu mau jadi apa. Betul. Ya kan. Nah berarti di SMA itu lu udah ada keinginan atau mungkin cita-cita untuk kayak one day gue jadi musisi profesional deh, atau masih hobi aja tuh musik? Fasenya gini, antara hobi yang sangat serius sampai gue mulai menggambarkan diri gue menjadi musisi ke depannya. Itu di SMA tuh? Udah gitu? Itu udah dari gue main alat musik pertama. Jadi ya pokoknya dari SMP gue nonton dulu VCD kan. Gue tiap hari tuh lihat VCD yang isinya cuma video klip Guns N' Roses sama Guns live in Japan 92 yang rusuh. Nah, itu gue tonton tiap hari tuh. Jadi gue ngebayangin, ini hidup gue kayak gini ntar. Cuma masalahnya kan gue gak serusuh mereka kan. Benar. Jadi sampai akhirnya SMP, SMA, dan kebetulan SMP, SMA gue lumayan yang belajar banget. Sekolahnya lumayan 3 besar lah di Bandung. Jadi ya lumayan gue harus nggak boleh kehilangan belajar gue. Kalau gue kayak lewat dari situ. Tapi gue masih tetap bisa main musik. Cuma gambaran gue mau jadi musisi itu sudah ada dari zaman gue main gitar pertama pun sudah ada. Ya, jadi yang sebenarnya dari awal gue kecil tuh intinya gue mau jadi atlet. Rusak gara-gara gue kenal musik. Lu atlet apa nih? Atlet apapun. Jadi gue dari kecil tuh udah sangat suka olahraga, berenang, taekwondo segala macem. Terus hilang karena gue kenal musik. Udah gue tinggalin semua olahraganya.
Jadi gue main musik sampai akhirnya SMA. Gue lulus pun dan gue memutuskan untuk pindah ke Jakarta, tidak lanjut ke studi kuliah di Bandung. Supaya gue bisa cari pengalaman yang lebih luas sendiri. Jadi gue mau tinggal sendiri di Jakarta. Oke, Jakarta lu sendiri. Di sendiri ya. Oh gitu, keren banget nih. Tapi emang mindset mungkin zaman dulu kayak kalau main musik, ya sampai sekarang sih kayaknya main musik harus ke Jakarta kayaknya kalau mau serius atau dapat pengalamannya kayak di Jakarta. Sebenarnya saat gue itu kan eranya Bandung banget ya. Oh tapi eranya Bandung ya waktu itu lumayan, band Bandung tuh lumayan gede banget di Bandung tuh muncul ya Coklat, ya kan, terus Kafein, itu semua muncul tuh. Saat itu Peter Pan baru muncul. Jadi sebenarnya chance udah dari Bandung. Ya chance untuk besar di Bandung itu sebenarnya sangat besar. Gede juga. Dan gue lumayan kenal beberapa orang lah saat itu. Cuma ke Jakarta gue pingin belajar sebenarnya. Gue mengincar orang-orang yang gue bisa belajar bass. Jadi dari zaman SMP pun sebenarnya gue sudah pernah kursus bolak-balik. Oh oke. Jadi kelas 2 SMA itu gue tiap Sabtu pulang sekolah jam 12 gue naik mobil ke Jakarta. Oh. Gue naik mobil ke Jakarta dulu belum Cipularang kan. Iya lewat Puncak atau lewat Purwakarta. Purwakarta ya benar. Gue nyampe Jakarta jam 4, kursus jam 5, selesai jam 6 gue balik ke Bandung lagi. Anjir serius loh? Itu gue lakuin selama 6 bulan lah. Lama-lama boncos. Capek juga, boncos juga. Capek dan boncos. Iya, terus udah mulai mau ujian, gue udah berhenti deh, gue mau ujian dulu di Bandung, gue berhenti dulu. Ya udah saat itu abis gue bertekad setelah nanti gue kuliah, gue mau di Jakarta, biar gue nggak harus ngakuin. Harus balik. Okay. Salah satu idenya adalah itu juga. Ya. Nah, abis itu setelah SMA, ya tadi gue bilang kan berarti fase lu menentukan lu mau kuliah apa untuk jadi apa gitu. Terus lu kuliah musik? Enggak. Setelahnya, lu kuliah apa? Gua kuliah saat itu sebenarnya jadi gini, penerimaan kuliah itu kan Juni-Juli ya. Ya. Nah, tiba-tiba gue di Januari-Februari itu gue di penerimaan sebuah kampus di Jakarta. Ujian lah, keterima. Gue udah tenang dong. Oke. Udah gue gak usah belajar lagi. Jadi gue udah mikir, gue udah dapet nih, yang penting gue di Jakarta. Jadi saat itu gue kuliah apapun, yang penting gue di Jakarta. Oh pokoknya fokus lu? Yang penting gue pindah. Gue mau pindah. Jadi akhirnya gue dapat waktu itu S1 gue IT. S1 gue IT, gue tetap nyoba sih karena permintaan orang tua beberapa kali di Bandung. Tapi ya gimana, gue udah pengen pindah kan. Akhirnya gue menerima yang di Jakarta itu, dia pindah ke Jakarta. Oh oke. Jadi sebenarnya pilihannya adalah karena gue nggak boleh kuliah musik. Oh nggak boleh juga? Gue nggak boleh saat itu. Jadi main musik aja nggak apa-apa, tapi juga nggak usah kuliah lah, kuliah main-main aja. Dan saat itu ya lumayan, udahlah. Dan mahal kan, maksudnya kalau keluar negeri juga mahal. Di Indonesia gue nggak tahu mesti kuliah di mana musik. Jadi ya gue pilih yang ada aja. Ada aja ya. Nah ngomong soal boleh bermain musik tapi boleh main musik tapi kuliahnya jangan musik gitu. Orang tua lu se-fair apa sih untuk mengizinkan anaknya nggak apa-apa nih lu berkarir di dunia musik deh gitu? Sebenarnya saat itu yang penting pendidikan gue beres. Okay. Jadi kan waktunya masih panjang nih. Dari gue ngambil S1 terus gue lulus S1. Jadi mungkin ya udah nggak apa-apa main musik tapi kuliah jangan rusak ya. Ya gue buktiin gue 4 tahun selesai IPK aman. Terus tiba-tiba ya udah aku mau main musik dulu gitu misalnya 2008 sampai 2009. Ya udah kalau emang nggak mau, gue sempet kerja dulu, nyambi 6 bulan, lumayan nggak kuat nih. Terus dapat tawaran ngeband terus di desain sama salah satu major label tapi nggak begitu besar, cuma desain dan kita sempet tur radio promosi segala macam. Jadi gue tidak bisa kerja dan tidak bisa kuliah lanjut lagi ngambil S2. Itu gue jadi setahun tuh 2008-2009 gue ngeband dulu sambil nyobain semuanya sambil kita lihat ternyata belum menghasilkan. Jadi akhirnya ya udah gini aja deh, mau kerja atau mau kuliah. Ya gue memutuskan ya udah gue kuliah S2 deh. Gue ngambil S2 2009. Ya yang penting sambil pikir lagi deh masih mau main musik apa enggak. Jadi fairnya adalah gue tetap boleh main musik. Tapi juga pendidikannya jalan terus ya, dan main musiknya yang benar juga gitu, kehidupannya juga yang benar. Nah itu juga S2 selesai 1,5 tahun 2011 bulan Januari Februari. Nah disitu gue mulai agak bimbang tuh. Gue kerja apa enggak nih? Karena saat itu studi gue lumayan bagus lah, IPK gue 3,8. S2 dan bagus lah, jadi sebenarnya bisa apa aja yang gue lakuin. Ya sampai saat itu gue bernazar gitu. Ya udah deh, kalau emang harus kerja gue kerja, karena saat itu gue belum dapet. Jadi gue liat teman-teman gue tuh udah mulai yang
wah gue di bandara nih udah mulai terbang. Sedangkan gue masih kuliah, karena kuliah S2 gue malam, jadi gue nggak mungkin ngeband. Nggak mungkin ngeband ya. Nggak mungkin ngeband. Ya udahlah, kalau emang gue harus kerja, gue kerja. Dan lagi pula juga basic ini bisa gue pakai, either kerja ataupun jadi dosen kan. Gue seneng ngajar kan. Tiba-tiba dapet tawaran waktu itu Om Ege. Dari Gutawa. Lewat Mas Indro, Jar, mau ikutan nggak konser Masterpiece 4 basis? Wih. Ini gue merasa itu sebuah tanda buat gue. Iya. Wah, berarti gue harus jadi musisi. Saat itu gue langsung jadi musisi deh. Dan gue gondrong kan dulu kan. Oh iya, lu gondrong. Gue gondrong. Ketemu Ege, gue disuruh potong rambut. Oke. Padahal nyokap gue nggak bisa bikin gue potong rambut. Yang nyuruh tuh Om Ege potong rambut. Karena Om Ege gue potong rambut. Oke, alasannya apa waktu itu? Ketuaan gue. Jadi boros aja. Secara looks ya. Menurut beliau gitu. Ketuaan lu, Jar. Ya udah gue latihan kedua gue potong rambut. Pangling mau gue. Hah, ini Fajar gitu udah berubah banget. Dan kebetulan itu gue sekalian mau sidang S2. Jadi berkenaan di situ selesai. Ya udah gue abis itu mulailah. Jadi karir sebenarnya gue 2008 tuh sempet bikin album itu dengan band gue yang lama. Itu di bawah label, itu profesional, cuma saat itu belum ada duitnya lah ngasih produk. Jadi mungkin jejak beneran profesional gue tuh muncul di 2011. Jadi baru 10 tahun lah jalan. Setelah lu S2 itu? Setelah gue selesai dulu. Oke, jadi gitu tuh teman-teman ceritanya. Struggle is real ya, the struggle is real. Jadi kalau kalian lihat, wah Mas Fajar jago apa segala macam session kesana kemarin gila, tapi itu masa penantian juga lu berarti ya? Iya. Karena kalau gue jadi lu sih mungkin gue udah kerja jadi S1 lulus tuh gue udah kerja deh kayaknya. Iya bisa lah, dan peluangnya banyak kan? Dan peluangnya banyak benar-benar. Tapi akhirnya emang ya mungkin karena kecintaan lo akan musik dan juga ya emang udah jalannya lah ya udah. Iya, dan ya selain memang gue percaya ada sign buat gue untuk jadi musisi, terus gue saat itu bertekad, dan ketiga gue merasa ya udah gue kayaknya bisa nih. Jadi sebenarnya banyak kan yang nanya ke gue, Mas, gue mau pindah ke Jakarta nih jadi musisi. Gue nggak pernah menyarankan. Kalau lu nggak yakin banget ataupun lu ngerasa bahwa lu nggak ada sign yang lu bikin lu yakin, jangan. Karena kita juga nggak bisa ngasih harapan ke orang kan. Kecuali kalau lu nggak ada semangat ya nggak bisa juga. Dan ada link segala macam itu ngaruh banget. Ya lu juga ngerasain ya. Keren. Wah, ini bisa menginspirasi teman-teman di rumah juga nih. Nah terus karir profesional lu yang berarti yang pertama kali dibayar itu yang dibayar as a profesional ya? Dibayar as profesional sebenarnya berapa kali sempat 2008, tapi itu kayak gue merasa bahwa gue anak mahasiswa yang menghasilkan uang jajan. Jadi bukan gue ketok palu, gue hidup dari musik. Ya. Nah, itu 2011 gue mulai session pun dari situ, terus orang mulai kenal, oh Jar lu udah main musik doang ya sekarang, nggak kuliah aja. Enggak, gue udah main musik aja dari 2011 itu. Nah, berarti lintingan lu, maksudnya kan biasa kita kan kayak ada lintingan generasi lah. Waktu itu lu berarti selintingannya tuh sama siapa-siapa aja sih? Angkatan lu itu yang lu inget? Kalau justru di umuran kelahiran gue udah banyak yang naik duluan saat itu, udah banyak banget. Jadi gue banyak yang ikut yang di bawah gue. Gitu. Jadi gue inget banget gue ikut competition JGTC 2008 itu gue seband sama Haris. Lo sama Haris. Gue sama Haris, drummernya Aldi. Gitarisnya ada Hendy sekarang jadi tentara. Vokalisnya Dika. Hendy ini Sian. Oh iya, lu seband sama itu ya? Iya, vokalis gue Dika. Jadi sebenarnya teman-teman yang masih sama kita juga sekarang, itu band gue zaman dulu. Nah, ketika gue main juaranya adalah Storia waktu itu. Ijul, jadi mereka udah pada jalan. Udah session duluan. Terus ya kata gue itu ada Aldan. Terus ya kalau kayak Sanip tuh udah di atas gue. Ronald juga waktu itu udah mulai naik sih session. Jadi kira-kira itulah. Jadi kalau kayak Berry, Nikita itu senior gue. Senior ya. Senior. Soalnya gue ya, maksudnya gue lihat lu 2008 2009 itu, maksud gue lihat, ya waktu itu kan gue juga benar-benar 2009, berarti gue baru kuliah tuh. Ya kan, maksudnya gue juga belum ada di dunia musiknya, bahkan belum industri. Lu main tahun berapa? Gue mulai profesional. Gue main profesional tuh pas kuliah mas 2000. Session tuh gue 2013 kalau nggak salah. Cuman main musik ya standar lah, misalnya kayak karena gue sama kayak lo lah, kayak gak dari background musik gitu, jadi kayak anjir mau masuk ke lingkungan itu gimana caranya, gue juga bingung tuh waktu itu, kayak anjir bingung. Ya paling mulai wedding, kafe yang kecil-kecil gitu, itu 2010 kali ya, sudah kuliah lah. 2010 ya. Maksudnya berarti kan gue liat lo tuh 2008-2009 kayak
nih orang, gue udah bikin tuh udah hidup di musik tuh saat itu. Oke. Ya kan maksudnya pandangan mungkin sekarang juga banyak orang yang di bawah, misalnya di daerah atau mungkin di bawah kita yang pengen itu udah ngeliat wah kalau udah nongol di YouTube, udah nongol di kaya, TV ya kayak wah kaya deh, saya hidup di musik. Apalagi nongol mulu kan, nongol mulu, ada mulu di sini ada mulu. Karena ada duitnya terus. Gak ada duitnya juga. Iya maksud gue aja ngerasa kayak kalau flashback gitu. Oh iya juga gue udah ngeliat lu tuh 2008 2009 tuh, gue udah merasa oh ini salah satu musisi Indonesia gitu yang maksud gue lu udah hidup di musik nih pandangan gue waktu itu. Ternyata kenyataannya belum gitu-gitu banget ya. Belum. Iya. Tapi keren banget sih maksud gue, lu bisa bertahan sampai segitunya, bahkan lu tetap dan lu bisa banget sih membagi ya keinginan bermusik, terus disiplin bermusiknya, latihan apa segala macam. Sama kuliah lu itu susah apa sih Mas? Atau ada kiat-kiat khusus gak sih? Sebenarnya tahu prioritas aja sih. Ya kalau lu ujian lu jangan bolos lah. Oke. Tapi kalau kuliah-kuliah biasa yang lu bisa cuti atau lu bisa absen ya nggak apa-apa. Cuma kalau untuk hal yang ya maksudnya priority yang mana yang paling mendesak itu yang lu utamain dulu. Memang harus terkadang mengorbankan, misal lu harus harus manggung gitu. Tapi ternyata ada ujian, saat itu gue pasti pilih ujian dulu. Oh oke. Jadi nggak apa-apa gue agak mundur dikit. Oh oke. Terus kalau soal belajarnya di rumah gitu, lu orangnya suka baca? Lumayan. Gue lumayan seneng ngulik sih untuk sesuatu. Jadi kalau apapun itu. Gue lumayan seneng baca dan lumayan seneng nanya orang, ngobrol gitu. Terus pengen tahu orang tuh lagi apa sih atau dia ngapain aja sih gitu. Oh gitu ya. Nah itu teman-teman tuh bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman kalau misalnya pengen gak hanya di musik ya, maksudnya sebagai manusia, sebagai orang dewasa gitu kan belajar terus, bisa dari baca, bisa dari teman-teman sekitar. Mantan gue nih dia nih. Soalnya bener gue juga lupa, gue tau lu dari mana lu tuh S2. Jadi gue dengar selentingan atau gue baca atau apa lihat sosmed gitu. Makanya gue sempet amazed kayak ya itu kita belum kenal lah. Gue kayak anjir nih orang udah mainnya cepet banget, terus badan lu lagi bagus-bagusnya tuh kayaknya tuh ya. Udah nge-gym bagus banget. Maksudnya badannya bisa kayak gitu. Iya aman lah. Asik-asik aman lah. Merendah. Terus mainnya cepet banget, terus S2 itu yang gue kayak anjir. Itu kayak fase-fase gue ending lulus kuliah kayaknya deh. 2013. Ya, itu masih gym kan lo? Masih 2012. Jadi gue mikir juga lihat lo tuh anjir S2 ya. Kok bisa S2 gitu maksudnya. Tapi itu kita sebenarnya enggak pernah benar-benar kenalan total ya. Iya sebenarnya. Tahu sama tahu doang benar. Iya. Paling kayak ketemu sekalimat doang di backstage benar. Benar. Iya kan, kalau gue udah tau lu lah Dama gitu. Nah, lanjut nih. Mungkin sebelum lanjut ke karir profesional lu, bass heroes lu tuh dulu siapa, Mas? Pasti berkembang dong. Oh iya. Awal banget kan? Zaman awal itu yang pasti ya, yang bikin gue semangat main bass ya Flea, Red Hot. Terus saat itu Indonesia muncul Bondan kan. Oke. Ujung-ujungnya Bondan. Semua era gue itu Bondan. Yang membuat gue bangga akhirnya. Dari tadi gue awalnya main bass males, wah keren main bass tuh Bondan. Bondan, Flea, terus Mas Indro pastinya. Mas Indro tuh yang kayak wah ini udah strata tertinggi nih. Iya. Tapi setelah itu ya lumayan banyak sih, kayak ada beberapa lagu yang ada solo bassnya di Indonesia juga banyak kan. Jadi hal-hal kayak itu yang bertahap sampai akhirnya mulai kenal yang ya Billy Sheehan ataupun beberapa musisi yang jazz ataupun technical. Memang gue banyak kan dari musisi yang technical sih awalnya. Karena gue suka. Iya. Jadi kayak justru banyak dari angkatan gue tuh yang kayak lu ngapain sih ngulik seribet itu gitu. Iya, benar. Nguliknya yang enak-enak aja atau yang groove-groove aja. Saat itu malah gue nggak terlalu. Tapi bersyukurnya itu yang membuat gue berbeda dengan pemain angkatan gue. Jadi gue mulai ngerti ataupun seneng main yang simple segala macam tuh semenjak malah udah mulai session. Makanya zaman dulu mungkin orang kalau hip hop ya nggak mungkin gue. Iya. Kecuali wah susah baru. Iya benar. Malah dalam hati gue kan belak banget. Sedap. Iya benar. Soalnya itu jadinya secara nggak langsung jadi branding image lo ya, orang tidak salah. Iya, itu kan? Hal yang tidak salah tapi sempat membuat gue kayak wah susah juga ya gitu. Iya. Tapi sekarang gue jadi bersyukur at least orang ada yang kenal gue karena sesuatu. Bukan hal yang kayak ya orang yang nggak tahu aja kayak main sini mainnya ya aman aja lah. Aman aja ya. Cuma kalau ketika lu orang tahu oh ya Fajar mainnya gini. Jadi iya. tapi dia bisa main gini juga. Jadi itu juga bonus. Tapi lambat laun juga orang mulai malah sekarang banyak kan orang taunya gue dari sisi yang popnya, R&B-nya yang gitu kan. Iya. Jarang yang technical.
Nah kalau secara story, berarti lu berpindah haluan tanda kutip image-nya itu dari ya musisi, orang pikir musisi jazz, musisi yang instrumental, ke akhirnya session atau yang pop gitu, itu pas kapan? Atau main sama siapa pertama kali? Itu bermula era 2011. Gue inget banget, gue session lumayan awal tuh gue sama Jimmy Ma tuh kan neo soul gitu ya, Erykah Badu, Maxwell gitu. Terus main sama Tedira Sugandi, ya mainnya pop kan. Mulai dari situ terus diajak rekaman Tompi, album sedari awal. Terus mulai gantiin beberapa sub untuk almarhum Bung Glenn, sempet sama Andin. Jadi orang mulai taunya dari situ. Dari situ ya. Tapi jadi sebenarnya musisi-musisi jazz yang main pop saat itu. Link gue banyak kan dari situ. Iya, benar. Oh lu bisa main ini juga, ya udah akhirnya masuk ya. Jadi kan ada orang yang mulai dari benar-benar pop banget kan. Ini kalau gue kayak agak semi, atau dulu anak-anak orang kursus terus main pop, anak tongkrongan les tuh. Iya, tongkrongan les terus mulai main pop, gue dari situ sih. Dari situ ya. Tapi menurut lu gimana sendiri dengan image musisi jazz yang pas dulu mungkin pernah nempel ke lu lah pasti, kayak Fajar nih basis jazz ya gitu lah. Mungkin gini, gue saat itu karena gue banyak main di ranah temen-temen yang main jazz atau ranah festival jazz atau yang so-called musiknya aransemennya jazz wise gitu ya. Tapi sebenarnya kalau gue dari pribadi, gue jazz sebatas gue seneng denger, gue main sama musisi jazz atau gue mempelajari sedikit jazz. Tapi gue sebenarnya ya basically ya gue main musik aja. Kebetulan saat itu celah gue yang terbuka tuh dari musik itu dulu. Mungkin satu kalau gue kenalannya sama anak-anak pop ya mungkin gue mulai dari pop dulu atau ya apa dulu. Malah dulu mulainya kan dari komunitas bass dulu kan. Anak-anak street bass ini ngumpul dari situ. Jadi sebenarnya nggak masalah juga sih. Toh pada akhirnya kalau memang kita udah akhir ketemu di ranah pop, ya kita kan juga tahu ya kita profesional aja kerja gitu ya, maksudnya hal seperti itu. Dan ternyata ya yang justru gue malah dibandingkan musisi jazz yang sekarang beneran jazz, ya gue nggak sama sekali lah. Nggak jazz sama sekali. Sama siapa gitu yang main jazz banget, itu siapa ya lu? Akhirnya gue belajar dari mereka kan. Jadi gue banyak banget belajar dari teman-teman atau musisi-musisi yang di bawah gue yang beneran jazz kayak, oh yang sekarang lagi dengerin kayak gini. Jadi ya gue banyak belajar dari jazz. Keren, ini sangat luas emang. Umur, jenjang pendidikan juga berpengaruh terhadap cara berbicara ya. Gitu ya? Iya Mas, benar-benar menurut gue, ya kan gue udah ngobrol sama lumayan lah, alhamdulillah main banyak orang. 70 lah. Main banyak orang, jadi gue melihat oh itu ada di lo nih, gitu. Nah, terus kan session nih, lu sekarang menjalani session. Berarti kuliah lu yang 2 jenjang ini nggak kepake atau ada yang kepake nggak sih menurut lu? IT ini sama lu S2-nya manajemen ya? Manajemen marketing. Jadi sebenarnya tadinya gue itu pingin lanjut kan. Jadi dari S2 gue selesai tuh gue kepikiran S3 atau gue jadi dosen. Karena gue seneng. Karena gue seneng akademisi lah. Gue seneng jadi akademisi. Cuma ya karena akhirnya gue bermain musik sekarang udah 10 tahun gak kepake. Jadi mungkin udah. Cuma ya kan sekarang gue juga dosen musik juga kan. Jadi lebih kepake karena kalau dosen kan harus S2. Jadi akhirnya kepake juga dalam itu. Dari sisi lebih ke pola ini sih, kerangka berpikir. Oke. Jadi kalaupun tidak terpakai secara bobot akademisnya IT ataupun MM-nya, cuma cara berpikir, kerangka berpikir lu pasti akan tertata. Lu juga belajar kan. Tapi ini on behalf bahwa orang yang tidak kuliah itu tidak bisa, enggak. Semua bisa dipelajari, apalagi sekarang bisa apa aja dipelajari ya. Jadi ya sebenarnya lebih ke situ sih. Gimana cara ya lu bisa menepati janji waktu, nggak bikin orang nunggu, ya kayak gitu-gitunya sih, itu penting banget sih. Iya benar-benar. Keren. Nah, di sela-sela lu bermusik, lu tiba-tiba ditawarin sebuah band yang lumayan happening banget lah tahun itu kan. Gugun Blues Shelter. GBS ya dari Pak. GBS yang sosok banget sih gue, Gugun Blues Shelter. Nah, itu gimana Mas prosesnya lu sampai ditawarin, karena kan ya basisnya cabut ya, si Jono. Itu gimana Mas? Terus kan kondisinya itu 2015 lu udah session berarti kan? Udah nyampe session. Udah. Nah, itu gimana? Jadi kondisinya itu sebenarnya gua dengan Gugun, Jono dan Bowie itu udah kenal lama. Jadi kita pernah di fase 2011 gua rekaman albumnya Jimmy Ma. GBS pun rekaman di studio yang sama. Saat itu kita ada fase tahun baruan bareng lah di situ. Gue sempat nge-jam juga sama mereka, dan videonya itu ada di YouTube. Gue nge-jam sama Gugun sama Bowo. Nah dari situ sebenarnya, dan lagi pula pun
ya Gugun dari komunitas gitaris kan, yang deket-deket juga sama gue. Bowo juga komunitas jazz yang dia juga drummer Topati, gue juga main sama Mas Bontot. Jadi sebenarnya masih deket-deket aja. Sampai ya mereka melalang buana kemana-mana. Terus 2015 sempet kondisi waktu itu Jono lagi ngurus perpanjangan surat kalau nggak salah. Gue minta tolong gantiin. Ya, di bulan Juni 2015 tuh gue gantiin sekitar 2-3 kali. Udah habis itu Jono main lagi event sampai puncaknya Desember itu gue lagi ada acara super gitaris di Bandung. Gue ngirimin tim blues, tim rock. Nah ada mereka. Di saat itulah kabar terhadap band itu ya keluar gitu. Kebetulan gue di situ lagi duduk. Jadi inget banget gue Desember 2015 lagi nongkrong segala macam. Wah gila nih keluar gimana ya? Yang ada gue kan. Iya benar. Jar, tadinya cuma lu bisa nggak gantiin dulu. Tahu kan kalau session Desember chaos kan. Iya benar. Itu beneran chaos. Cuma gue berpikir, aduh gimana ya? Tapi satu sisi gue sangat suka band itu. Bandnya itu bagus banget. Ya keren bandnya dan secara musikalitas gila. Tapi sebelumnya kan juga gue di band Out of Three kan. Out of Three ya, bersama Raffi segala macam. Gue masih, tapi saat itu mereka lagi nggak banyak main. Terus datang GBS, bingung tuh, wah gila session Desember gila. Gue masih nyapu jadwal kan, nyapu jadwal. Tapi saat gue saat itu lagi on board di bandnya almarhum Pace. Mike. Oh iya benar, Pace Mike. Nah di situ jadinya gue lumayan banyak ngekat Pace. Jadi kayak ada sekitar 10-an, 15-an tuh. Gitu. Dengan perbandingan ya 15 gignya GBS juga. Iya. Nah itu lah maksudnya salah satu kebaikan hatinya Mike juga ya. Karena sebelumnya kita juga, gue inget banget gue sempat di kota apa, dia nyamperin kamar gue tuh Pace, kita ngobrol banyak di situ. Dia bilang gue pengen bikin band Jar gitu. Ayo Pace kerjain deh. Tapi kita sama-sama, gue juga pingin banget Pace, gue pengen punya band yang bagus gini-gini. Dari cerita itulah salah satu yang membuat gue masuk GBS adalah karena Pace yang nyuruh gue masuk. Oke. Yaudah Jar nggak apa-apa. Ini nanti lu cari pengganti aja buat band basis gue untuk yang sisa 15-nya. Tapi tahun baru lu main sama gue ya. Iya. Satu karena luar kota kan, dan maksudnya juga yaudahlah tahun baru sama gue. Yaudah, yang gue kasih syarat tuh ke GBS. Yaudah boleh. Jadi tahun baru mereka cari pemain basis. Tapi setelah itu main di Palu. Dicarilah basis Makassar. Kebetulan ada sama teman-teman GBS juga. Ya ada aman udah. Sisanya gue ngambil dari situ. Ya udah disitulah gue ditawarin. Gue mau, tapi gue bilang iyanya tuh Januari 2016. As a member itu? As a member, karena berpikir dulu kan. Dan itu lumayan ada tawaran juga yang menggiurkan untuk jadi on board penyanyi lain. Pikir-pikir ya udah ini ada band kan. Gimana juga capek ngontrak terus ya punya rumah. Analoginya gitu ya. Jadi akhirnya dapet rumah, ya mulai dari situ. Dari situ ya. Nah itu menurut gue kan ya keputusan besar juga sih maksudnya dari session yang notabene-nya menclok gitu nggak tetap, terus tiba-tiba akhirnya punya rumah, at least prioritas lo nambah satu nih yang kepin ibaratnya kalau bahasa Bandi. Jadi harus di atas. Nah pertimbangan lo selain tadi yang lo bilang kontrak dan juga punya rumah ya, apalagi pertimbangan lo sampai kayaknya apa emang ada jiwa lo ngeband juga basicnya? Iya, mungkin gue nggak tahu ya di musisi lain, tapi ya gue main musik kan pada awalnya gue pengen ngeband pasti kan. Ya sama angkatan kita gitu. Iya, karena ya gue juga berpikir mungkin di angkatan di bawah gue yang banyak, gue mau main musik untuk jadi session. Ya era kita semuanya band. Gue pengen ngeband, tiba-tiba datang tawaran band yang bandnya bagus. Ya lu nggak perlu ngebentuk dari awal, musiknya bagus, punya fanbase, kenapa enggak? Dari situ lah gue nerima dan gue bisa bikin karya di situ. Orang juga kenal gue sebagai sosok, bukan yang cek sound awal datang tapi cek sound barengan. Maksudnya kayak gitu. Tapi on behalf ini nggak ada masalah dengan sessionis ya. Ada rasa itunya kalau di band kan, terus yang rasa memilikinya dan ngeband tuh ngebentuk brand lagi kan. Maksudnya lu selain bikin lagu, lu bikin image, lu bikin merchandise segala macam dipikirin gitu-gitunya sih sebenarnya. Iya, musik keren banget itu. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu band GBS atau musik kayak gimana sih yang mereka lahirkan atau mungkin mereka mainkan, nah teman-teman boleh cek nanti di sini, ada di YouTube, ada di platform digital semuanya ada karya dari GBS itu bisa dicek. Nah Mas, ini mungkin pertanyaannya agak sedikit melenceng, gak jauh-jauh banget. Seandainya lu bisa menggambarkan diri lu 5 tahun lagi,
lu mau jadi orang yang seperti apa 5 tahun lagi? Atau musisi yang seperti apa 5 tahun lagi? Kalau musisi gue nggak tahu ya. Soalnya ini kita lagi di fase yang lumayan unik. Yang lu nggak pernah tahu ya. Cuma yang pasti selama gue masih sehat, gue pasti akan main musik dan gue pasti akan nge-band. Dan sampai session. Ya gue sebenarnya banyak yang nanya, Jar lu masih session gak sih? Masih, gak ada yang nawarin gue aja. Dan mungkin segen kali jatuhnya. Tapi sebenarnya gue gini, gue selama orangnya menyenangkan aja gue fine aja sih. Sama siapapun itu gue pasti ngambil. Gak ada masalah sama sekali. Jadi kalau bermusik gue pasti akan tetap berkarya, baik sebagai band atau pemain bass ataupun sebagai sesionis. Apapun kondisi nanti ke depan industrinya ya, kita nggak tahu gitu. Tapi kalau sebagai manusia ya yang penting apa ya lu nggak bisa sendiri sih. Ya maksudnya tetap apa ya, lebih banyak ini aja sih, lebih apa ya, bisa berbuat baik ke banyak orang sih. Karena pada akhirnya ya lu gimana temen-temen lu juga sih, yang gue lihat sih kayak gitu. Terutama pas lagi pandemi gini, kayak gue lebih kayak gue pingin ketemu orang ngobrol tuh, lu sehat ya gitu. Yang penting gue pingin lihat temen-temen gue sehat sih. Jadi mungkin gue lebih kayak mungkin 5 tahun lagi ya keluarga gue sehat, gue bisa tetap sehat, teman-teman gue sehat. Mudah-mudahan industrinya makin membaik, ada solusi. Dan sebagai musisi ya apalah, berkarya dan main ya. Kangen gak sih lu di bandara? Kangen banget asli. Gue gak apa-apa deh taruh first flight. Iya benar-benar. Ya pun gue selalu first flight deh. Iya, gue juga lihat kemarin berapa hari lalu gue iseng lihat, gue mau nyari video story lama lah mau ucapin ulang tahun. Kayak ke scroll kan kayak terus apa nih pas lihat anjir bandara, habis besok bandara lagi. Kangen juga akhirnya kayak wah, ada di fase kangen ya. Awal pandemi kayak selalu aja. Gue selalu bilang sama teman-teman musisi, teman gue di band dan musisi sih, kemarin hidup kita tuh berkali. Sekarang lu dapat duit lumayan dengan lu bersenang-senang. Iya benar. Bukan yang susah gitu ya. Jadi menurut gue hidup lu berkah banget sih. Iya benar. Tapi akhirnya belajar bersyukur ya ketika pandemi ini. Banget. Keren Mas Fajar, gue sangat senang ngobrol sama lo nih Mas. Nah terus lu sebagai musisi ya, orang kan dulu kenal lu instrumen, lu sempat ada keinginan untuk bikin proyek karya solo nggak sih, single atau album solo? Fajar udah ada kan? Udah deh. Udah ya. Album full gue. Itu album ya? Gue single. Album full ada 2. Tahun 2012 sama 2016 itu full 2 album. Terus single gue udah punya Espirito 1 keluar. Nah ini sebenarnya gue banyak lagu-lagu yang belum gue keluarin. Cuma gue tipikal gitu, kalau gue bikin gue bisa denger tahun depannya. Kalau masih valid baru gue keluarin. Oh gitu, lo ada QC-nya sendiri ya? Iya, jadi kalau teman-teman kayak kalau gue bikin langsung gue keluarin ya. Gue enggak. Terutama yang buat gue sendiri ya. Yang instrumental. Sementara ini instrumental gue nggak tahu ke depannya. Jadi banyak kan gue dengerin berapa bulan lagi, terus tahun lagi kalau masih valid, masih keren nih, baru gue keluarin. Oh gitu. Ini salah satu skema baru lagi nih gue baru denger nih gue asli kayak. Gak harus ditiru ya. Ini menurut gue aja sih. Tapi ya masing-masing kan. Iya. Gitu. Nah, apa pesan yang pengen lu sampaikan dari lagu-lagu lu yang udah rilis kemarin? Jadi sebenarnya gue lebih kayak rekam jejak gue aja sih. Per tahunnya tuh kalau gue denger lagu itu gue inget saat itu gue ngapain aja. Terus bawa album, khususnya album yang personal banget, bukan yang karena lu mengerjakan untuk orang lain ataupun lu ngerjain album orang. Itu personal banget sih. Jadi kayak mau bagus mau enggak, gue puas dengan album itu, jadi gue keluarin. Jadi gue tahun itu gue sedang mendengarkan ini, keadaan keluarga gue seperti ini, kehidupan gue seperti ini, teman-teman gue seperti ini, keadaan dunia ataupun Indonesia seperti ini. Jadi gue keluarin seperti itu. Lebih ke rekam jejak. Rekam jejak aja ya. Fasenya lagi ini. Betul. Ya. Keren. Itu mungkin buat teman-teman yang pengen bikin single juga ataupun pengen berkarya juga, gak harus berkarya karena biar dapat penghasilan ya. Itu salah satu hal. Itu bonus lah. Gitu. Cuman maksudnya itu bisa jadi salah satu contoh juga untuk berkarya demi rekam jejak, melihat mungkin ya biar tahu kita tuh next stepnya seberapa gitu, apa yang sudah kita capai, apa yang belum. Gitu, itu bisa jadi masukan buat teman-teman di rumah. Keren. Nah Mas, mungkin terakhir sebelum kita mengakhiri obrolan kita ini Mas, gue juga pasti gue selalu tanya ini ke teman-teman yang lain, karena kan banyak teman-teman ya serunding yang nonton gitu, kayak banyak dari daerah, banyak yang mungkin masih sekolah ataupun masih bingung pengen jadi musisi tapi bingung mulai dari mana ya, kayak kita dulu awal-awal lah. Atau mungkin udah ada di industrinya, cuman pas masuk anjir ternyata banyak titik ya musik itu gak sekedar pengen bermusik doang gitu. Bisa jadi session, bisa jadi anak band, bisa jadi main wedding, main regular, kan juga musisi kan.
Mungkin saran dan pesan dan saran versi Fajar Adi Nugroho buat teman-teman di rumah yang baru mau bermusik, baru mau jadi musisi. Okay. Yang pasti satu landasannya harus emang cinta dulu sih. Cinta musik. Jadi apapun yang terjadi, orang mau ngomong apa, keadaan kayak apapun, kita bisa survive. Karena kita suka musik dan kita cinta musik. Nah, basicnya itu udah ada. Kedua adalah visinya. Mau sampai sejauh apa kita? Mau jadi pemain seperti apa kalau musisi, atau mau jadi musisi yang seperti apa berkaryanya, apakah mau bikin band atau sekedar sessionis, itu tergantung pilihan orang. Dan sisanya, abis itu yang ketiga, perbanyak networking, banyakin teman siapa aja, nggak usah pakai embel-embel temenan karena sesuatu, ya temenan aja. Terus keempat, cari ilmu sebanyak-banyaknya, apa aja ilmunya, ini juga bisa ngaruh. Either itu ilmu di musik ataupun ilmu kehidupan, misalnya supaya bisa ngobrol sama musisi yang gini, atau terakhir jalanin, rasain naik turunnya, ini nggak bisa bohong sih. Orang yang ketempa pahit-pahitnya, jelek-jeleknya sampai manis-manisnya, karena kadang kalau gue malah kalau dapat bulan atau era yang enak, cemas gue ke depan ya. Oh iya. Ntar di bawah nih. Ya. Tapi kalau lagi berjuang ataupun kayak sekarang gini, gue enjoy banget sih. Santai. Ya biarpun ketar-ketir, cuma kayak ya udahlah, semuanya sama ya. Semua lagi dari nol juga. Semua band lagi dari nol. Ya justru dari sinilah. Yang penting, tapi kalau dari cinta sih nggak mungkin ninggalin. Benar-benar. Itu basic yang harus ditanamin. Ya, cinta dan visi. Keren. Ini benar-benar jawaban seorang pengajar. Jelas banget literaturnya gitu. Step by stepnya pengajar banget. Bagus. Gak cuma sekedar musisi, Mas. Oh gitu ya. Iya. Nah, benar-benar ya pendidikan itu penting aja teman-teman. Kalau misalnya berkesempatan juga dan bisa emang mengenyam pendidikan yang bagus, ya kenapa enggak kejarlah pendidikan itu. Apapun itu ya, maksudnya nggak harus musik. Gitu. Buktinya Mas Fajar S1 IT, S2-nya marketing manajemen, jadinya musisi. Keren kan? Karena cuma dia doang ya. Gitu. Oke Mas, thank you banget sudah bisa hadir. Terima kasih undangannya. Thank you banget. Akhirnya setelah janjian berapa lama, akhirnya baru dia bisa. Tapi ini satu kehormatan banget bisa bersharing-sharing sama gua dan juga teman-teman di rumah. Semoga bisa memberikan masukan-masukan baru, memberikan gambaran-gambaran baru juga, dan mungkin memberikan wawasan tentang dunia musik yang orang luar mungkin nggak tahu atau hanya lihat kulit luarnya doang gitu. Sebenarnya dalamnya kan banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Dan semoga cerita-cerita dari teman-teman gua di Serundeng bisa menginspirasi teman-teman semua. Amin. Oke, teman-teman jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, jangan lupa untuk melaksanakan 3M. Mungkin yang mau vaksin bisa daftarin vaksin sehingga kita bisa segera beres dari pandemi ini ya. Amin. Bisa ketemu di perpanggungan dan juga bandara-bandara lainnya. Amin. Semoga. Oke, teman-teman jangan lupa untuk menyaksikan Serundeng, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan juga share YouTube channel Moe Production. Dan juga kalau mau tahu Moe Production itu apa aja yang dikerjain, boleh cek Instagramnya di sini. Oke, dan mungkin ada teman-teman yang masih mau bertanya ataupun mungkin mau sharing-sharing dengan Mas Fajar tentang bass atau mungkin tentang kehidupan juga, bisa di mana Mas Instagramnya? Fajar Adi Nugroho Bass. Gue lumayan sering jawabin sih, jadi kan, jadi tanya aja. Keren, ini baik banget nih. @Fajar Adi Nugroho Bass. Lu ada bassnya? Ya. Oke. Nah, itu boleh teman-teman langsung follow dan juga kalau mau ngobrol-ngobrol boleh tanya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Sampai jumpa di Serundeng lainnya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua dan juga sehat-sehat selalu. Oke, teman-teman. Sampai jumpa lagi di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Jangan kamu bosan.